memang apa yang disampaikan oleh Pak Ponto maupun Pak Tobing, dua-duanya adalah sebuah kebenaran ya menurut saya. Harusnya malam ini kita semua dilantik jadi brigjen ini paling tidak. Karena memang ilmu ini tidak diberikan sembarangan. Kapten luar biasa materinya, makanya hari malam ini harusnya kita dilantik jadi brigjen minimal semua ini. Masalah kenapa pertanyaannya kenapa pemerintah gagal saat ini, dianggap gagal lah ya. Yang saya lihat satu di sini adalah masalah terbesar kita adalah negara kita ini menjadi ruwet karena kita menjadi negara aturan. Untuk mengurusi PPKM ini saja tidak cukup hanya satu aturan. Banyak sekali aturan keluar. Mendagri bikin aturan, Menkeu bikin aturan, Menko-nya bikin aturan. Akhirnya apa? Tidak ada satu komando. Kita harus menghadapi berapa instansi untuk berapa aturan. Nah, ini yang harus diperbaiki dari negara kita kalau kita mau menjadi lebih baik dalam penanganan banyak hal, terutama untuk mengendalikan masalah. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Layak mendapat bintang 1 karena materi yang diberikan malam ini materi untuk jenderal semua, luar biasa. Pak Ponto hormat, Pak Tobing hormat, luar biasa ilmu yang diberikan malam ini, top sekali. Saya hampir tidak bisa berkomentar banyak nih Pak Paul, karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Ponto maupun Pak Tobing, dua-duanya adalah sebuah kebenaran ya menurut saya, bahwa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini adalah sesuatu yang benar antara doktrin dan undang-undang. Hanya sedikit saja yang membedakan mereka adalah soal persepsi antara doktrin dan aturan mana yang lebih dulu. Tetapi semua yang disampaikan menurut saya dari tadi saya ikuti betul, luar biasa. Harusnya malam ini kita semua dilantik jadi brigjen ini paling tidak. Karena memang ilmu ini tidak diberikan sembarangan. Kapten, mayor, letkol belum dapat ini. Nggak dapat. Oh iya, belum. Kolonel aja belum. Ya, setidaknya kolonel kombes baru dapat ini. Luar biasa materinya. Makanya hari malam ini harusnya kita dilantik jadi brigjen minimal semua ini. Tetapi memang yang saya lihat apa yang disampaikan Pak Tobing terutama tadi memang belum semua selesai ya. Masalah kenapa pertanyaannya kenapa pemerintah gagal saat ini, dianggap gagal lah ya. Ini memang juga tergantung persepsi dari siapa yang berbicara, apakah memang pemerintah gagal atau berhasil. Ini perbedaan-perbedaannya masih akan tetap ada terus. Tetapi yang saya lihat satu di sini adalah masalah terbesar kita adalah negara kita ini menjadi ruwet karena kita menjadi negara aturan. Negara aturan, tetapi doktrin yang harus kita terima justru menjadi seperti tertinggal ya. Negara aturan siapa? Contohnya lah seperti yang disampaikan Pak Ponto juga tadi maupun Pak Tobing, untuk mengurusi PPKM ini saja tidak cukup hanya satu aturan. Banyak sekali aturan keluar. Mendagri bikin aturan, Menkeu bikin aturan, Menko-nya bikin aturan. Akhirnya apa? Tidak ada satu komando. Betul ada yang memimpin, tetapi komando tidak satu lagi. Bahkan yang memegang komando ini tak bisa serta-merta mengintervensi aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga lain. Bayangkan Menkes punya aturan, Menteri BUMN punya aturan, Menko Perekonomian punya aturan, Menteri Keuangan punya aturan. Akhirnya negara kita ini menjadi ruwet di situ. Kita ini menjadi negara aturan yang seharusnya kita disimpalkan dalam hal aturan. Sehingga sistem pengomandoan itu betul-betul ada. Saya tadi mungkin materi-materi yang disampaikan, karena Pak Tobing juga belum selesai materinya, saya yakin akan menjurus ke sana, mengarah ke sana. Tetapi yang paling penting kalau saya melihat bahwa di situ tadi negara kita ini menjadi ruwet karena kita menjadi negara aturan. Semua lini kita atur, bahkan untuk satu masalah kecil bisa diatur oleh 3 sampai 4 aturan. Bayangkan betapa ruwetnya hanya untuk mengurus izin apalah ya, izin mendirikan bangunan lah. Kita harus menghadapi berapa instansi untuk berapa aturan. Nah, ini yang harus diperbaiki dari negara kita kalau kita mau menjadi lebih baik dalam penanganan banyak hal,
terutama untuk mengendalikan masalah. Ini kita sedang menghadapi masalah, tetapi karena terlalu banyak aturan, ya kita jadi begini. Kita ini mau kemana? Mau apa? Jadi kita tidak bisa fokus di dalam komando tadi. Saya pikir itu saja yang bisa saya komentari ya. Yang lain-lain saya tidak berani komentar. Senior saya berdua ini, Pak Ponto sama Pak Tobing ini materinya luar biasa mantap. Makanya saya bilang semua malam ini yang ikut diskusi ini, kecuali yang komentarnya ngawur-ngawur itu dia nggak paham ternyata yang dibicarakan ini. Itu kita drop mereka jadi kopral lah. Tapi yang lainnya kita angkat malam ini menjadi brigjen semua. Saya pikir Pak Paul kita berikan kesempatan yang lain. Ini sudah malam juga ini ada, di bagian Indonesia. Betul, terima kasih Pak Ferdinand. Tapi nampaknya Pak Ferdinand ini masih malu-malu nih mau gubrak-gubrak nih. Kita tunggu dulu. Poinnya adalah antara doktrin dan undang-undang, doktrin versus undang-undang. Nah, penjelasan singkat padat dari Pak Ponto, memang singkat, padat, dan sangat sistematis, sangat membuka wawasan saya tentang apa sebetulnya isinya. Doktrin versus undang-undang. Sangat jelas bahwa doktrin itu kalau tidak diturunkan di dalam satu bentuk aturan yang mempunyai kekuatan hukum, maka doktrin itu tidak diikuti, tidak diikuti. Begitu. Nah, pada waktu Pak Jenderal Tobing bicara, saya malah menjadi bingung. Mohon maaf Pak Jenderal, panjang lebar, dan di dalamnya kalau saya betul-betul coba pilah, saya temukan bahwa sebenarnya pada satu saat Bapak setuju bahwa doktrin itu lebih tinggi dari doktrin itu perlu diatur oleh undang-undang. Pada sisi lain Bapak mengatakan kebalikannya. Nah, ini pendapat saya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Soleman. Mengapa perlu ada undang-undang, perlu ada aturan-aturan yang mempunyai kekuatan hukum untuk menjalankan doktrin kebijakan yang diambil oleh para ahli. Dalam konteks pandemi COVID ini, para ahli yang harus mengambil kebijakan tentu dari kesehatan. Tapi pada waktu mereka mengambil satu kebijakan, satu doktrin, tidak bisa diterapkan kalau tidak ada payung hukumnya. Begitulah secara keseluruhan yang saya tangkap dari Pak Soleman Ponto. Nah, sekarang saya mau sedikit mengkomentari tentang apa yang Pak Tobing katakan, mengutip doktrin tentang agama atau kekristenan. Saya pendeta. Ya, jadi saya amat sangat mengerti ya pada waktu Bapak mengutip doktrin yang berkaitan dengan Alkitab. Doktrin yang dari Alkitab itu berasal dari Dia yang kita imani memiliki seluruh kebenaran, yang maha tahu, maha kuasa, maha benar. Maka apa yang didoktrinkan melalui dari secara kekristenan adalah kebenaran yang harus dijalankan, tidak perlu lagi diatur, walaupun memang ada pengaturan-pengaturan yang kemudian kita kenal menjadi agak negatif dalam dunia gereja, menjadi legalisme. Aturan harus begini, harus begitu, caranya begini, caranya begitu. Tapi intinya doktrin, pengajaran, karena turun dari yang maha tahu, maha kuasa, maha benar, tidak perlu lagi diragukan doktrin itu untuk dijalankan. Sebaliknya, doktrin yang dihasilkan oleh kita manusia seperti dalam konteks COVID, doktrin atau kebijakan yang diambil oleh yang berwenang di bidang kesehatan, yaitu Departemen Kesehatan, doktrin itu perlu dibungkus di dalam satu kekuatan hukum supaya semua tunduk. Banyak yang tidak mengerti, kemudian tidak mau tunduk. Contohnya, ya yang saya pahami sekarang, saya baca dari Lembaga Survei Indonesia, survei yang mereka adakan tentang COVID ini, salah satu aspek yang menarik di situ adalah mengapa banyak yang menolak vaksin. Ada alasan penolakan itu karena iman. Orang Kristen mengatakan ini sudah ada hubungannya dengan akhir zaman, 666. Terima suntikan, terima vaksin berarti sudah menjadi bagian dari antikristus. Itu tema lain, tapi kalau mau bicara tentang itu panjang lebar, silahkan. Saya bisa jelaskan bahwa itu tidak demikian. Ya. Sisi lain, dari teman-teman yang Muslim, ada yang mengatakan bahwa ini berasal dari babi dan sebagainya. Apapun itu, intinya demikian. Doktrin ini, kebijakan yang diambil oleh Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan karena berurusan dengan kesehatan, itu perlu diikat dengan satu kekuatan hukum. Dan benarlah undang-undang itu. Makanya tema utama pandemi COVID, antara doktrin versus undang-undang, sangat tepat apa yang dikatakan atau yang dijabarkan
oleh Bapak Sulaiman Beponto. Saya tidak mengatakan bahwa seluruh yang disampaikan oleh Pak Tobing itu tidak benar, tetapi sangat campur baur, sangat complicated sehingga 1 jam bicara itu. Pada akhirnya saya justru bertanya, apa sih yang Anda bicarakan? Demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.